Penjabat Bupati Buru lakukan panen raya padi dan panen paedet di dataran Wayapo. Penjabat Bupati Buru bersama Sekda dan jajaran penjabat Pemda Kabupaten Buru serta Forkopimda melakukan panen raya padi dan panen pedet Sikomandan 2022 di Desa Waikasar, Kecamatan Wayapo. Panen raya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buru merupakan program inovasi Food Estate dan Peden Sikomandan tahun 2022. Diketahui dari 6 kabupaten di Maluku, Kabupaten Buru terpilih untuk program padi Food Estate tahun 2022 dan saat ini sudah mencapai 2.000 hektar. Saat ini program Food Estate sudah mencapai 2.000 hektar dari 5.000 hektar sesuai dengan rencana. Sebelumnya program IP 400 yang penanaman perdadanya dihadiri oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda mengatakan, desain rencana program padi Food Estate ini harusnya di tahun 2022. Luasan lahannya telah mencapai 5.000 hektar, akan tetapi baru dapat dibantu oleh pemerintah pusat sebanyak 2.000 hektar. Walaupun terkendala oleh persoalan irigasi, namun program Food Estate ini akan terus dikembangkan di Kabupaten Buru. Namun apabila dengan selesainya pembangunan bendungan Wayapo di tahun depan, akan dapat menjawab persoalan terkait dengan irigasi. Dijelaskan di Maluku saat ini, baru mampu memproduksi 70.000 ton beras, yang terbesar diproduksi di Kabupaten Buru. Nah, tentunya kita sangat mendukung, merespon karena wilayah ini juga merupakan bagian dari Food Estate yang merupakan program nasional. Memang tahun ini baru dicanangkan kurang lebih 2.000 hektar dan kita sudah targetkan untuk tahun depan kita bisa sampai dengan 3.500 hektar sepanjang pengayaran yang cukup yang tadi saya sampaikan. Nah, Dinas Pertanian Provinsi juga akan mensupport, akan mendukung terutama bagi pembiayaan-pembiayaan nanti kita usulkan melalui APBN. Karena itu yang tadi beberapa permasalahan sampai oleh para petani itu bisa kita dorong. Yang pertama juga bisa melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, atau juga bisa melalui skema. Sementara itu, penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat adat di dataran Wayapo yang telah memberikan lahan untuk digarap oleh petani. Disebutkan dalam kondisi ekonomi dunia yang mengalami ketahanan pangan, perlu dikuatkan agar tidak terjadi resesi ekonomi. Jalaluddin juga optimis aspek pertanian di Kabupaten Buru bisa memberikan yang terbaik, membangun masyarakat dan bersama gotong royong guna berkontribusi untuk pertanian dalam mendukung ketahanan pangan untuk kesejahteraan Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya inovasi perlu dilakukan oleh setiap OPD yang ada di Kabupaten Buru, terutama di bidang pertanian. Diimbau juga oleh penjabat bupati kepada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Buru dapat memanfaatkan lahan kosong untuk bisa penuhi kebutuhan. Lahan kami di sini kurang lebih 10.000 hektar yang siap untuk diolah. Yang secara produktif itu di atas 6.000 hektar. Artinya bahwa 6.000 hektar itu sudah lebih dari 2/3. Dalam kaitannya dengan itu, program-program tentang pupuk, pemberdayaan petani, para penyuluh, irigasi harus kita dorong. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden juga karena beliau sudah mendorong pembangunan bendungan Wayapo. Dengan selesainya bendungan Wayapo nanti, mudah-mudahan 10.000 hektar sawah yang sudah ada ini, sisanya ya dari 6.000 kurang lebih 4.000 bisa dioptimalkan sehingga produktivitas dataran Wayapo bisa berkontribusi untuk ketahanan pangan Provinsi Maluku, ketahanan pangan Indonesia. Diketahui meskipun berhasil menjadikan Pulau Buru sebagai salah satu lumbung di Provinsi Maluku, namun masih ada beberapa persoalan yang dihadapi petani setempat. Satu di antaranya adalah soal ketersediaan pupuk dan obat-obatan dengan harga yang bisa dijangkau petani, termasuk bantuan alat pertanian kepada petani yang memang membutuhkan. Menanggapi berbagai keluhan dan masukan para petani, penjabat Bupati Jalaluddin juga memastikan akan diskusikan dalam perencanaan dan berharap DPRD bisa mengawal program yang akan disusun sehingga program lebih maksimal pada kebutuhan masyarakat, bukan pendekatan individu.